Bab 1321, Bimbingan. Perbatasan Negara Sunu. Setiap orang yang menyaksikan kesengsaraan Julian melihat Julian terlibat dalam dunia sihir. Semua orang melihat Julian bertarung sengit dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, dunia ilusi yang terdiri dari hukum dan rune secara bertahap menjadi ilusi dan menghilang dari pandangan semua orang dalam waktu singkat. Di mana orang-orangnya? Mengapa itu hilang? Semua orang menjadi bingung. Vivi dan Kailin tidak bisa tidak melihat ke arah Alif. Alif juga mengerutkan kening, merentangkan tangannya, dan berkata, "Jangan lihat aku tidak tahu apa yang terjadi." Saat ini, di dunia perampokan, Julian bergegas ke pasukan inkarnasi Dao Surgawi. Dia memiliki 5 elemen energi sejati untuk melindungi tubuhnya, dan pasukan inkarnasi surga tidak dapat menyakitinya untuk saat ini. Dia memiliki dharma yang tak terkalahkan, yang diubah menjadi energi pedang perang, terus-menerus menolak inkarnasi surga. Namun penjelmaan surga bukanlah makhluk hidup. Inkarnasi surga tidak memiliki kehidupan, itu hanyalah ilusi hukum. Tidak mungkin untuk membunuh. Pada awalnya, Julian sangat berani. Namun, setelah pertarungan mencapai level tertentu, energi aslinya telah terkuras. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saat energi sebenarnya dikonsumsi, Julian juga merasakan munculnya krisis. Jika dia terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat energi aslinya akan habis, dan pada saat itu, kematiannya akan terjadi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Julian menjadi cemas. Begitu perhatiannya teralihkan, ribuan inkarnasi surga melancarkan serangan sengit ke arahnya. Keterampilan pedang dari inkarnasi surga ini sangat aneh, membuatnya tidak dapat menahan pedangnya. Bahkan dengan 5 elemen esensi sejati yang melindungi tubuhnya, dia tidak dapat menahannya dan tubuhnya terluka. Di kejauhan, seorang pria muncul dengan tenang. Pria itu memakai armor hitam, tapi armornya sudah rusak parah. Rambutnya acak-acakan, dan rambut panjangnya menutupi wajahnya. Anda mungkin bisa melihat bahwa wajahnya tidak terlalu bagus, dan kelelahannya terlihat di matanya. Cek, itu menarik sekali. Pria itu muncul di luar medan perang Julian. Melihat Julian yang bertarung dengan sengit, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak menyangka ada orang yang belum memasuki negeri dongeng. Manusia memasuki dunia kesengsaraan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah saya terlalu lama berada di dunia kesengsaraan?" Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia menyaksikan pertarungan Julian. Anak ini cukup baik. Tapi tidak ada gunanya. Menghadapi aliran pasukan surgawi yang tak ada habisnya, hampir mustahil untuk selamat dari bencana ini. Hanya ada satu tujuan yang menunggunya, yaitu kehabisan energi sejati dan bertarung sampai dia kelelahan dan mati. Pria itu melihat nasib Julian. Julian tidak dapat bertahan hidup di dunia kesengsaraan yang parah. Namun, ada cukup banyak harta karun di tubuh anak ini. Dia melihat melalui Julian, dan dia tahu dengan jelas harta apa yang dimiliki Julian di tubuhnya. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia telah menghadapi bencana yang begitu mengerikan. Masa depan anak ini tidak terbatas. Saya khawatir dia akan melampaui batas langit dan bumi. Pria itu tampak serius. Dia tahu betul bencana apa ini. Hanya ketika Anda berdiri di puncak dunia, hanya ketika Anda menyerang dewa leluhur, bencana seperti itu akan terjadi. Setelah Anda selamat dari bencana ini, Anda akan menjadi dewa leluhur. Dan Julian bahkan tidak mencapai negeri dongeng. Belum pernah terjadi bencana seperti itu di alam kesengsaraan. Mungkin, inilah kesempatanku untuk selamat dari kesengsaraan dewa leluhur. Pria itu memandang Julian. Dia ingin mengetahui Julian, tetapi dia tidak bisa. Wah, ini tidak akan berhasil. Dia berbicara, suaranya bergema. Siapa? Julian sedang bertarung dengan sengit ketika sebuah suara tiba-tiba datang, yang mengejutkannya. Dia memukul mundur banyak inkarnasi surga dengan satu pedang dan melihat ke arah suara itu. Jauh dari sana, di udara, berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan baju besi hitam. Baju besi itu sangat rusak dan dia terlihat sangat malu. Saat Julian bertanya, dia terkena pedang lagi di belakangnya. Tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Tubuh fisiknya terkena kekuatan yang mengerikan, dan dia langsung terluka. Dia tidak berani gegabah, dengan cepat memusatkan energinya, dan bertarung dengan sepenuh hati, sehingga menstabilkan situasi untuk sementara. Pada saat yang sama, dia bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini?" Di kejauhan, pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kamu seharusnya beruntung bisa bertemu dengan saya. Jika tidak, meskipun kamu mati dalam pertempuran, kamu tidak akan bisa selamat dari bencana ini." Mendengar ini, hati Julian tergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, tolong beri saya nasihat. Kamu memiliki energi pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang, tetapi kamu belum mengikuti jalur ilmu pedang leluhur pedang." Suara seorang pria terdengar. Dia bertanya, "Berapa banyak yang Anda ketahui tentang ilmu pedang leluhur pedang?" Saat Julian bertarung,
perhatiannya teralihkan untuk menanggapi lawan dan berkata, saya tidak tahu banyak, saya baru mempelajari gerakan pertama dan menggabungkan beberapa keterampilan pedang bersama-sama. Mulai saja. Pria berbaju hitam berkata, sekarang, saya akan memberitahu Anda secara singkat tentang ilmu pedang leluhur pedang. Ilmu pedang leluhur pedang dibagi menjadi 5 tahap, yaitu jurus pedang, bayangan pedang, hati pedang, niat pedang, dan kesatuan. 5 tahap tersebut dapat dipraktikkan secara keseluruhan, atau dapat dipraktikkan secara terpisah. Ilmu pedang tingkat atas apapun tidak dapat dipisahkan dari 5 tahap ini. Ilmu pedang apapun terdiri dari 5 tahap ini. Elemen paling dasar dari serangkaian ilmu pedang adalah gerakan, dan ini adalah gerakan pedang. Alam pedang kedua, bayangan pedang. Apakah bayangan pedang itu? Bayangan adalah bentuknya, bayangannya. Hati pedang adalah hati orang yang memegang pedang. Ilmu pedang sama, tetapi pikiran orang yang memegang pedang berbeda, dan kekuatan ilmu pedang juga berbeda. Makna pedang, arti pedang, juga arti hati. Penyatuan, kesatuan 5 alam, adalah pencapaian tertinggi ilmu pedang. Julian bertarung dengan sengit, dan pria berbaju hitam sedang berbicara di kejauhan. Suaranya mencapai telinga Julian satu persatu, dan terus terngiang di benak Julian. Alasan mengapa pedang leluhur kuat bukan karena seberapa kuat kelima alam pedang ini. Orang kuat manapun yang menciptakan ilmu pedang tidak dapat hidup tanpa 5 alam pedang ini. Pedang leluhur kuat karena dia menggabungkan semua keterampilan pedang di dunia menjadi satu. Ambil contoh gerakan pedang alam pedang pertama. Leluhur pedang telah mengintegrasikan semua teknik pedang di dunia menjadi satu gerakan. Dengan satu gerakan, dia dapat menghancurkan langit dan bumi. Suara-suara ini bergema di benak Julian. Zuzu pernah memberitahunya hal ini. Zuzu berkata semakin banyak jurus pedang yang digabungkan, semakin kuat jurus ini. Dia juga memasukkan banyak ilmu pedang. Ada ilmu pedang yang dipelajari sebelumnya, dan beberapa ilmu pedang dipelajari dari suku-suku kuno di dunia primitif. Menggabungkan keterampilan pedang ini menjadi satu gerakan, kekuatan gerakan ini sangat menakutkan. Namun, apa yang dia pelajari adalah ini, yang merupakan jurus pedang pertama di antara 5 bidang pedang utama leluhur pedang. Adapun yang terakhir, dia tidak menyentuhnya. Nak, mohon diperhatikan, ilmu pedang dari masing-masing inkarnasi Dao Surgawi ini adalah yang terbaik di dunia. Sekarang kamu tidak diharuskan menguasai 5 bidang pedang utama. Kamu hanya perlu menguasai jurus pedang dari alam pedang pertama. Pelajari ilmu pedang dari inkarnasi Dao Surgawi ini dan integrasikan ke dalam gerakan pedang dari alam pedang pertama. Jika kamu bisa melakukannya, kamu bisa berjuang untuk keluar dari dunia bencana. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki monumen langit tak berujung, asal-usul 5 elemen, dan pedang ki dari leluhur pedang, Anda akan mati di dunia kesengsaraan. Pria itu membuka mulutnya dan menunjukkan jalan yang jelas kepada Julian. Bab 1322, Formasi Pembalikan 5 Elemen. Pelajari ilmu pedang dan integrasikan ke dalam ilmu pedang. Julian sedikit bingung. Dia tahu betapa sulitnya untuk berintegrasi ke dalam seni ilmu pedang. Ketika dia berada di Immortal Mansion sebelumnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk mengintegrasikan ilmu pedang. Wush! Ambil napas dalam-dalam. Saat bertarung, dia mengamati inkarnasi surga di sekelilingnya. Benar saja, dia menemukan bahwa ilmu pedang dari inkarnasi surga ini sangat indah. Ada yang terbuka lebar dan tertutup, ada yang aneh dan tidak dapat diprediksi, dan ada pula yang selalu berubah. Ada berbagai macam jurus pedang. Dia tidak memahami 5 alam pedang dari leluhur pedang, tetapi dia mungkin tahu bahwa ilmu pedang yang dilakukan oleh inkarnasi Dao Surgawi ini mencakup 5 alam pedang ini. Tapi sekarang dia perlu belajar tentang hal lain. Hanya perlu memahami jurus pedangnya. Setidaknya ada puluhan ribu inkarnasi Dao Surgawi di sekitar, dan setiap detik, inkarnasi Dao Surgawi akan menyerang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jurus pedang yang dilakukan oleh inkarnasi surga ini muncul di benaknya. Begitu perhatiannya teralihkan, dia dipukul. Bahkan dengan 5 elemen esensi sejati yang melindungi tubuhnya, dia menderita luka berat, bekas luka muncul di tubuhnya, dan darah di tubuhnya mendidih, dan dia tidak bisa menahan muncrat. Dia tidak berani diganggu, tetapi berjuang dengan sepenuh hati. Namun, pertempuran seperti itu menghabiskan banyak uang baginya. Kalau terus begini, tidak butuh waktu lama sampai energi aslinya habis sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan? Julian menjadi cemas. Mempelajari ilmu pedang dan mengintegrasikannya tidak dapat dicapai dalam semalam. Khususnya, mempelajari ilmu pedang yang luar biasa dari inkarnasi Dao Surgawi akan memakan waktu lebih lama, ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Mungkinkah kita harus berjuang selama ribuan atau puluhan ribu tahun? Ketika dia memikirkan hal ini, keputusasaan muncul di hati Julian. Di kejauhan, pria berbaju hitam sepertinya melihat apa yang dipikirkan Julian, dan dia berkata, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tidak ada apa-apa. Jika Anda dapat meninggalkan tempat ini dalam waktu puluhan ribu tahun, itu akan pasti menjadi keberuntunganmu. Nak, tahukah kamu sudah berapa lama aku berada di sini? Sejujurnya, saya memasuki dunia malapetaka di zaman kuno. Sampai jatuhnya zaman kuno, jatuhnya zaman surgawi kuno, dan jatuhnya zaman kuno, saya tidak mampu selamat dari bencana ini. Mendengar ini,
Hati Julian terguncang. Ini, lama sekali, apakah ini lelucon? Dia tidak mempercayainya. Dia hanya mengetahui 3 era ini, tetapi dia tidak mengetahui tahun spesifik dari setiap era. Dia hanya mengetahui secara kasar bahwa bahkan dari zaman kuno hingga sekarang, waktu telah diukur dalam ratusan juta tahun. Nak, bekerja keraslah. Ngomong-ngomong, kamu harus menggunakan energimu yang sebenarnya secara wajar dan jangan pernah membiarkannya habis. Jika tidak, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagimu. Menurut saya potensi Anda sepertinya bagus. Anda juga pada awalnya memahami pembalikan 5 elemen. Namun, Anda belum memahami esensi dari pembalikan 5 elemen. Jika saya ingat dengan benar, dalam pembalikan 5 elemen, kelima elemen tersebut saling memperkuat dan mengganggu satu sama lain, dan mereka terus-menerus berintegrasi satu sama lain, akan menghasilkan aliran kekuatan yang stabil, yang akan memastikan bahwa energi sejati Anda tidak akan dikonsumsi selama pertempuran, dan energi sejati Anda akan terus diisi ulang. Sekarang, jangan terburu-buru mempelajari ilmu pedang, mengintegrasikan ilmu pedang, dan menyelesaikan masalah kekurangan energi nyata terlebih dahulu. Suara seorang pria terdengar. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran panjang selanjutnya, dan dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Pria itu benar, dia hanya menggores permukaan pembalikan 5 elemen. Pada saat ini, dia memicu pembalikan 5 elemen. 5 elemen energi sejati ditumpangkan satu sama lain, dan aura serta kekuatannya ditingkatkan pada saat ini. Namun, seiring dengan peningkatan kekuatannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan inkarnasi Dao Surgawi di sekitarnya juga meningkat. Pria di kejauhan memperingatkan tepat pada waktunya, jangan gunakan teknik rahasia apapun untuk meningkatkan kekuatan saat Anda pergi ke sana. Inkarnasi surga ini terdiri dari hukum dan ditujukan kepada para beku. Jika Anda meningkatkan nafas dan kekuatan Anda, inkarnasi surga juga akan meningkat sesuai dengan itu. Mendengar ini, Julian membubarkan pemberontakan 5 elemen. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Pria itu berkata, tubuhnya bersinar, dan dia muncul di puncak gunung. Dia duduk di puncak gunung dan menyaksikan Julian bertarung dengan sengit. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya, sambil mengutuk, sangat sulit untuk mengejar ketinggalan secepat itu. Tubuhnya berkedip, menghilang dari tempatnya, dan muncul di daerah yang jauh dari Julian. Begitu dia muncul, sejumlah besar inkarnasi surga muncul dan melancarkan serangan sengit ke arahnya, dan dia juga mulai bertarung. Inkarnasi Dao Surgawi yang sama, tetapi yang menyerangnya jauh lebih kuat daripada Julian. Salah satu dari inkarnasi Dao Surgawi ini berada pada tingkat puncak Kaisar Agung, dan sangat dekat dengan keberadaan Dewa Leluhur. Julian tidak mengetahui bahwa orang misterius yang memberinya bimbingan juga terjebak dalam pertempuran sengit dengan inkarnasi hukum surga. Julian menjadi tenang. Saat bertarung, renungkan pembalikan 5 elemen. Pembalikan 5 elemen adalah teknik menantang surga yang diciptakan untuk menargetkan kekuatan asli dari 5 elemen. Teknik ini dapat melapiskan 5 kekuatan dan meledak menjadi kekuatan yang menakutkan. Pria misterius itu sepertinya memahami pembalikan 5 elemen dengan sangat baik, dan dia tahu bahwa dalam pembalikan 5 elemen, ada cara untuk terus menghasilkan energi sejati. Ada 2 cara untuk menciptakan esensi sejati. Yang pertama tidak terlalu canggih, melainkan sederhana. Selama teknik umum mengontrol asal-usul 5 elemen dalam tubuh, asal-usul 5 elemen dapat terus berubah menjadi kekuatan, sehingga tidak peduli berapa lama pertempuran berlangsung, dia tidak akan kehabisan energi sebenarnya. Ini meminjam dari asal-usul 5 elemen untuk mendapatkan kekuatan. Karena asal-muasal 5 elemen adalah benda ketuhanan yang muncul saat langit dan bumi lahir, dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ada juga kebutuhan untuk mengandalkan latihan agar asal-usul kelima unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan membentuk siklus di dalam tubuh, berulang-ulang, tanpa henti, sehingga energi sejati tidak akan pernah habis, bahkan jika Anda tidak melakukannya. Jangan berlatih dengan sengaja, tanpa sadar energi sejati akan meningkat. Yang kedua lebih sulit. Dengan pemahaman Julian tentang pembalikan 5 elemen, sangat sulit untuk mencapainya. Namun, untuk masa depan, agar bisa selamat dari bencana ini, dia memutuskan untuk memahami dan mempelajari seni sihir pembalikan 5 elemen. Segala sesuatu di dunia ini tersusun dari 5 unsur yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Kelima unsur tersebut mempunyai hubungan saling menghidupi dan saling menahan diri. Tanpa generasi, segala sesuatu tidak dapat terjadi dan berkembang. Tanpa pengendalian, segala sesuatunya tidak dapat dikendalikan dan ketertiban normal tidak dapat dipertahankan. Kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, dan air menghasilkan kayu. Kayu mengalahkan bumi, bumi mengalahkan air mengalahkan api mengalahkan logam, dan logam mengalahkan kayu. Dalam benak Julian, berbagai hubungan antara 5 elemen terus-menerus muncul. Pada saat yang sama, ia juga mencoba menggunakan esensi sejati yang berbeda untuk membentuk esensi sejati lainnya dari esensi sejati. 5 elemen energi sejati berkumpul di 5 organ dalam. Saat dia perlahan mengerti, 5 organ dalam Julian secara bertahap membentuk koneksi, membentuk satu kesatuan.
Kelima organ dalam tubuh seolah-olah membentuk suatu formasi, dan energi sejati yang tidak terpakai diubah menjadi energi sejati baru, yang bersirkulasi satu sama lain, dan dalam proses sirkulasi, lahirlah kekuatan yang berkelanjutan. Julian tidak tahu berapa lama dia menyadarinya. Yang dia tahu hanyalah dia terus berusaha memahami pembalikan 5 elemen, dan membentuk formasi saling membangkitkan dan menahan 5 elemen dalam tubuh. Ketika formasi 5 elemen di tubuhnya terbentuk, tubuhnya menjadi inti dari formasi tersebut. Saat formasi 5 elemen di tubuhnya berputar, sebagian energi di dunia diserap dan masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori tubuhnya. Ia memasuki formasi 5 elemen, disempurnakan, dan menjadi kekuatan 5 elemen. Selesai. Wajah Julian dipenuhi kegembiraan. Di dalam tubuhnya, formasi transformasi terbalik 5 elemen terbentuk, dan mulai sekarang dia tidak perlu lagi khawatir kehabisan daya. Sejak saat itu, tubuh secara otomatis dapat menyerap kekuatan langit dan bumi meski tanpa sengaja berlatih. Karena kelima elemen dalam tubuh saling berinteraksi, maka kekuatan baru akan terus dihasilkan. Itu memang kekuatan magis yang diciptakan oleh 5 leluhur langit dan bumi. Sungguh ajaib. Julian tidak bisa tidak kagum. Bab 1323, Alam Pedang Kedua. Selama pertempuran, di bawah tekanan besar, pemahaman Julian tentang pembalikan 5 elemen naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menggunakan 5 organ dalam sebagai media untuk memahami formasi pembalikan 5 elemen. Setelah formasi selesai, 5 elemen energi sejati saling bergantung dan terus berubah menjadi kekuatan baru. Pada saat yang sama, ia juga akan menyerap kekuatan eksternal. Julian tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia memahaminya. Yang dia tahu hanyalah energinya habis berulang kali. Dia terus-menerus menggunakan 5 elemen dalam tubuhnya untuk berubah menjadi kekuatan baru. Setelah formasi terbentuk, dia menghela nafas lega. Langkah selanjutnya adalah mempelajari jurus pedang, memahami jurus pedang, dan mengintegrasikannya ke dalam jurus pedang. Hingga saat ini, dia dipenuhi luka akibat pertempuran. Dia tidak pernah pulih dari luka-lukanya. Untungnya, dia secara fisik tidak ada bandingannya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama meninggal. Dia menjadi tenang. Setelah tenang, di bawah persepsinya, setiap gerakan dan gaya inkarnasi Dao Surgawi di sekitarnya dengan jelas muncul di benaknya saat bertarung, dia memahami gerakan pedang ini. Jurus pedang hanya perlu dihafal saja. Setelah Anda menghafalnya, masukkan saja ke dalam gerakan pedang Anda sendiri. Kelihatannya sederhana, namun sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Karena semakin banyak jurus pedang yang digabungkan, semakin sulit untuk memahaminya nanti. Julian melancarkan pertempuran sengit di dunia ini yang penuh dengan kesengsaraan guntur dan inkarnasi surga. Ia tidak berani berhenti sejenak, karena jika ia berhenti, penjelmaan surga akan mendekat dan menimbulkan luka yang fatal pada dirinya. Dia lelah karena berkelahi. Tapi dia tidak berani istirahat sama sekali. Selama pertempuran, dia juga mempelajari banyak jurus pedang yang indah, dan dia mencoba mengintegrasikan keterampilan pedang ini. Pertarungan adalah pelatihan terbaik. Kalimat ini benar sekali. Selama pertempuran, ilmu pedangnya menjadi semakin maju, dan dia menggabungkan lebih banyak ilmu pedang. Kekuatan jurus pedangnya menjadi semakin kuat. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya bertarung, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk memahaminya, saya tidak tahu berapa banyak jurus pedang yang telah saya integrasikan ke dalam satu jurus. Sekarang, dia bisa menghancurkan inkarnasi surga dengan satu pedang. Sekarang, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan telah mencapai keabadian tingkat kelima. Dan energi sejatinya juga meningkat selama pertempuran. Sebelum kesengsaraan berakhir, kesengsaraan tahap kedua muncul. Selama pertempuran, bencana ketiga berhasil diatasi. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai puncak alam bencana ketiga. Apakah kamu ingin menjadi abadi di dunia bencana? Julian melihat inkarnasi Dao Surgawi yang terus muncul di sekitarnya, dan buntur kesengsaraan yang terus turun di langit dunia alam kesengsaraan. Dunia perampokan, sisi lain. Pria misterius itu sekali lagi membunuh banyak inkarnasi Dao Surgawi, melarikan diri untuk sementara, dan menuju ke daerah Julian lagi. Dia melihat Julian yang bertarung dengan sengit, dan melihat keterampilan pedang Julian. Dengan senyuman di wajah pucatnya, dia bergumam, pemahaman anak ini sangat bagus. Dalam waktu yang singkat, dia telah memahami pembalikan 5 elemen. Sebagian dari esensi ilmu pedangnya telah mencapai tingkat seperti itu dalam waktu yang singkat. Sayangnya kekuatannya sendiri terlalu lemah. Jika dia cukup kuat, dia bisa menjadi raksasa dengan ilmu pedang ini. Dia sangat puas dengan penampilan Julian. Namun, hal tersebut belum cukup untuk meninggalkan dunia perampokan. Nak, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu ingin meninggalkan dunia bencana, kamu harus mengalahkan semua inkarnasi surga dalam satu gerakan. Julian belajar ilmu pedang lagi. Dia terdiam dalam perasaan yang luar biasa ini. Dalam jangka waktu yang lama, ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, mencapai tingkat di mana dia dapat membunuh inkarnasi hukum surga secara instan. Saat ini, sebuah suara datang. Dia bereaksi. Melihat inkarnasi Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia tidak bisa menahan cemberut, bunuh semua inkarnasi Dao Surgawi dengan satu gerakan.
Dia tercengang. Di area ini, setidaknya ada 1 juta atau lebih inkarnasi Dao Surgawi. Bunuh dengan satu gerakan, bagaimana cara membunuh? Bagaimana cara membunuh? Dia tidak bisa tidak bertanya. Pria misterius itu berkata, hanya mengandalkan ilmu pedang tingkat pertama sama sekali tidak mungkin. Ilmu pedang tingkat pertama Anda telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Sekarang Anda harus mencoba memahami tingkat kedua. Mungkin kamu bisa melakukannya jika kamu menyadari level kedua. Ilmu pedang leluhur pedang terkenal di seluruh dunia. Meskipun saya tidak sengaja mempraktikkannya, semua pendekar pedang di dunia mengetahui ilmu pedang leluhur pedang, dan saya juga mengetahui beberapa metode pelatihan. Sekarang, kamu memahami alam pedang kedua, pedang bayangan. Bayangan mengacu pada bayangan dan penampakan. Jurus ini lebih mendalam daripada jurus pedang. Tutup matamu, ingat jurus pedang yang telah kamu pelajari, bayangkan dirimu sebagai bayangan, anggap pedang sebagai bayangan, dan bayangkan jurus yang kamu lakukan sebagai bayangan. Di bawah bimbingan pria misterius itu, Julian mulai berlatih ilmu pedang tingkat kedua. Pada saat ini, ilmu pedang yang dipelajari dan perpaduan ilmu pedang terpisah dalam pikiranku, dan langsung berkembang menjadi ribuan jurus pedang. Pada saat ini, sepertinya ada bayangan menari pedang di benaknya. Setiap gerakan dapat diproyeksikan menjadi bayangan. Berbagai bayangan ilmu pedang muncul di benak Julian. Dia mulai mengikuti teladannya. Dia bertarung sengit dengan inkarnasi Dao Surgawi. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi aneh. Dalam keadaan kesurupan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan setiap bayangan memiliki bentuk yang berbeda. Setiap bayangan berhubungan dengan gerakan pedang yang berbeda. Semua inkarnasi surga yang melewati bayangan itu terbunuh. Di kejauhan, pria misterius itu tampak mengapresiasi. Benar, aku menemukan jawabannya hanya dengan sedikit bimbingan. Lagi. Pria misterius itu mengumpat dengan keras, lalu meninggalkan daerah itu, muncul di ujung dunia perampokan, dan sekali lagi bertarung sengit dengan inkarnasi jalan surga. Julian, sebaliknya, memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk berlatih. Dalam benaknya, yang ada hanya bayangan pedang. Bayangan pedang terlintas di benaknya, dan bayangannya akan muncul di langit mereka. Bayangan muncul di seluruh langit, terus-menerus membunuh inkarnasi surga, tetapi inkarnasi surga dibentuk oleh konvergensi hukum. Setelah dia membunuh mereka, inkarnasi surga terus bermunculan. Di dunia perampokan, bayangan pedang bersinar. Ribuan bayangan pedang muncul. Pada saat ini, ribuan bayangan pedang menyatu secara instan, dan bayangan ilusi menjadi nyata pada saat ini. Pada saat bayangan pedang bergabung, yaitu saat gerakan pedang Julian yang tak terhitung jumlahnya bergabung, energi pedang yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia pecah. Inkarnasi Dao Surgawi di sekitarnya membentuk formasi instan hanya dalam waktu singkat, ratusan ribu inkarnasi Dao Surgawi terbunuh. Area kosong langsung muncul di sekitar Julian. Oke, sangat kuat. Julian tercengang. Bayangan pedang, menyatu dengan gerakan pedang, kekuatan yang meledak sangat menakutkan. Setelah mempelajari ilmu pedang seperti itu, setelah meninggalkan dunia bencana, siapa yang bisa mengalahkannya? Tidak mengherankan kalau dia adalah dewa leluhur zaman kuno. Keterampilan pedang yang dia ciptakan sangat menakutkan. Saya baru saja mulai memahami bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Jika saya memahami alam pedang kelima dan mengintegrasikan gerakan pedang untuk mencapai alam leluhur pedang, bukankah aku akan menjadi alam semesta? Julian melihat ke area kosong yang muncul di sekitarnya dan terkejut. Pada saat ini, inkarnasi Dao Surgawi di kejauhan bergegas ke arahku lagi. Huhuhuhuhu. Ribuan cahaya pedang muncul dan menghampirinya. Dalam sekejap, dia terkena ribuan pedang dan tubuhnya terluka parah. Dia segera bereaksi dan tidak berani gegabah. Dia terus bertarung dengan pedang Dharma, dan pada saat yang sama mengaktifkan energi iblis di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bab 1324, Akhir. Tubuh sangatlah istimewa. Dengan array terbalik 5 elemen di dalam tubuh, bahkan jika energi iblis dikonsumsi, energi sejati lainnya dapat digunakan untuk mengubahnya menjadi energi iblis di dalam tubuh untuk menjaga kekuatan tubuh. Begitu energi iblis diaktifkan, luka di tubuh pulih dengan cepat. Julian melihat sekeliling. Di sekelilingnya, inkarnasi surga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul lagi. Julian sedikit mengernyit. Bahkan jika aku awalnya memahami alam pedang kedua, aku masih tidak bisa membunuh begitu banyak inkarnasi surga dalam sekejap. Julian menjadi malu. Wah, itu karena kamu belum menguasai alam pedang pertama, jadi kamu perlu mempelajari lebih banyak jurus pedang dan mengintegrasikannya ke dalam alam pedang pertama. Semakin kuat alam pedang pertama, semakin kuat pula alam pedang kedua. Sebuah suara datang dari tempat yang sangat jauh. Apakah itu tidak cukup? Julian bergumam pelan. Dia menutup matanya. Saat ini, dia hanya mengandalkan perasaannya untuk bertarung. Saat bertarung, rasakan ilmu pedang dari inkarnasi surga ini. Inkarnasi Dao Surgawi adalah kumpulan hukum. Jurus pedang yang dilakukan oleh Dao Surgawi adalah jurus pedang paling indah di dunia. Ada terlalu banyak inkarnasi jalan surga dan terlalu banyak jurus pedang. Bahkan jika Julian menghabiskan seluruh hidupnya, dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami semuanya. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat mulia.
Sejauh yang Anda pahami, Anda dapat menghitungnya. Memang benar bahwa bahaya dan peluang hidup berdampingan. Tidak peduli ilmu pedang mana yang dilakukan oleh inkarnasi surgawi ini yang ditempatkan di dunia luar, mereka semua adalah ahli ilmu pedang. Sekarang, para ahli pedang ini bukan lagi musuh Julian, tetapi tuannya. Julian memanfaatkan kesempatan itu dan memahaminya dengan serius. Pertempuran sengit terus berlanjut. Di langit, badai petir terus turun. Namun, guntur kesengsaraan ini tidak lagi dapat melukai Julian. Setelah bertarung sekian lama, tubuh fisik Julian terus membuat terobosan dan telah mencapai alam abadi tingkat kelima. Dia menjadi kebal terhadap kekuatan guntur menjadi jauh lebih buruk. Setelah berlatih sampai sekarang, sudah sulit bagi Julian untuk memasukkan jurus pedang ke dalam ranah pedang pertama. Namun, dia tidak menyerah. Teruslah mencoba. Waktu tampaknya telah berlalu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tampaknya juga hanya berlalu sesaat. Sekarang Julian hanya bertarung secara naluriah. Alam bawah sadarnya benar-benar sunyi dalam ilmu pedang dan pencairan pedang. Dia memasukkan lebih banyak gerakan pedang. Saat ini, di langit. Pikiran Julian tergerak. Di area ini, langit dipenuhi bayangan. Setiap bayangan adalah ilmu pedang yang sangat indah. Pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. Pada saat fusi, tubuh Julian langsung terwujud, dan pedang di tangannya meledak dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Energi pedang tak terlihat meletus, energi pedang menyebar, dan semuanya menjadi reruntuhan. Inkarnasi Dao Surgawi di sekitarnya dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, inkarnasi surga di sekelilingnya lenyap sama sekali. Hush! Julian berhenti dan tersentak. Dia melihat sekeliling. Dalam pandangannya, tidak ada lagi penjelmaan surga, dan awan malapetaka di langit perlahan menghilang. Apakah sudah berlalu? Julian linglung. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung, dia hanya merasa lelah secara fisik dan mental. Anak baik, lumayan. Sesosok muncul dari udara tipis. Dia laki-laki, memakai baju besi hitam, baju besi di tubuhnya sudah lama retak. Namun, ada sedikit apresiasi dalam ekspresi malunya. Terima kasih senior atas nasihatmu. Julian menangkupkan tangannya. Jika bukan karena senior ini, dia tidak akan mampu selamat dari bencana ini. Kini, dia tidak hanya selamat dari bencana tersebut. Apalagi kekuatan fisiknya telah mencapai keabadian tingkat kelima. Wilayahnya sendiri juga telah mencapai puncak alam bencana ketiga. Selain itu, ini adalah hasil dari penindasan khususnya, ditambah dengan pertarungan terus-menerus dan konsumsi energi nyata yang terus-menerus, jika tidak, dia akan menjadi abadi dalam kesengsaraan. Wah, kamu sangat kuat. Kamu telah selamat dari malapetaka yang paling mengerikan dalam sejarah. Dengan kekuatan sebesar itu, telah terjadi malapetaka yang begitu mengerikan. Terlihat bahwa potensimu sangat menakutkan. Tapi jangan bangga, meski kamu punya potensi besar dan bisa mencapai puncak sejati. Kamu mungkin bisa melampaui dewa leluhur dan mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi jangan gegabah, terlalu banyak kecelakaan di jalan budidaya. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan terbunuh. Saya tidak punya peluang untuk selamat dari bencana ini. Aku akan menunggumu di dunia kesengsaraan. Saat kamu mencapai puncak Kaisar Agung, lalui kesengsaraan ilahi leluhur lagi, bantu aku menghancurkan inkarnasi Dao Surgawi, dan bawa aku pergi. Pria misterius itu juga memiliki motif egois dalam memberikan nasihat kepada Julian. Kekuatannya juga telah mencapai puncak Kaisar Agung, dan sangat dekat dengan Dewa Leluhur, tetapi kekuatannya tidak dapat bertahan dari bencana ini. Meskipun dia tidak dapat bertahan, bencana ini tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia terjebak dalam dunia kesengsaraan. Sekali terperangkap, itu akan bertahan selamanya. Setelah dia memasuki dunia kesengsaraan, tidak ada orang kuat yang masuk lagi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Saya akan mencoba yang terbaik. Julian mengangguk dengan tegas. Oke. Kamu telah selamat dari musibah ini dan akan pergi. Ingat, ada bencana lain yang menunggumu di dunia malapetaka. Pria itu berkata dan menghilang dari pandangan Julian. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun aku bertarung di dunia ini? Suara Julian terdengar keras. Dari kejauhan terdengar suara, tidak terlalu lama, hanya 30.000 tahun, tapi waktu di sini tidak sama dengan dunia luar. Tempat ini melampaui segalanya, dan waktu hampir tidak berguna. Setelah kamu keluar, dunia luar mungkin telah berlalu selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin beberapa tahun, tapi itu tidak akan terlalu lama. Sebuah suara datang dari jauh. 30.000 tahun. Julian sedikit tercengang. Saya telah berjuang selama 30.000 tahun. Aku butuh waktu 30.000 tahun untuk menguasai seni ilmu pedang. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan mengerikan datang dari dunia ini, dan kekuatan ini dengan paksa menariknya keluar. Penglihatannya menjadi gelap. Ketika saya membuka mata lagi, saya sudah berada di tempat yang familiar namun asing. Dia berada dalam reruntuhan. Sekilas di sekelilingnya ada reruntuhan. Muncul. Yang mulia sudah kembali. Julian ditemukan segera setelah dia muncul.
Saat itu banyak orang yang datang. Julian melihat beberapa wajah yang familiar dan asing. Vivi, Kailin, Alif, Kusma, dan beberapa jenderal dari Mangcheng, negara gadis biasa. Keterampilan pedang selalu terlintas di benaknya. Waktu telah lama berlalu, dan beberapa ingatannya sebelumnya hampir tersegel. Setelah melihat orang-orang ini, ingatannya berangsur pulih. Mata Alif tertuju pada Julian. Dia bisa merasakan bahwa Julian berbeda. Setelah selamat dari bencana, Julian benar-benar berubah. Julian menghela nafas lega. Melihat orang-orang ini menghidupkan kembali ingatannya. Dia tahu bahwa dia telah berada di dunia kesengsaraan selama 30.000 tahun, dan dunia luar belum lama berlalu. Dia tersenyum dan bertanya, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk melewati kesengsaraan kali ini? Alif memandang Julian dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, setengah bulan telah berlalu sejak kamu memasuki dunia perampokan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Julian benar-benar lega. Bab 1325, Kekuatan Semua Orang di Rumah Abadi. Tidak lama kemudian, Julian merasa lega. Dia sangat khawatir bahwa dia telah menghabiskan 30.000 tahun di dunia kesengsaraan, dan 30.000 tahun juga telah berlalu di dunia luar. 30.000 tahun adalah waktu yang lama baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bertarung terus-menerus selama 30.000 tahun. Saat ini, Julian adalah iblis besar di mata semua orang. Niat membunuh yang muncul dari tubuhnya terlalu kuat. Meskipun dia telah menahan auranya, niat membunuh ini berkembang melalui pertempuran selama puluhan ribu tahun. Saudara Visser, mengapa nafasmu aneh sekali? Alif menatap Julian dan merasakan niat membunuh yang mengerikan di tubuh Julian, yang bahkan mengejutkannya. Apakah ada? Julian memandang dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa dia memiliki aura aneh. Itu adalah niat membunuh. Vivi memandang Julian dan berkata, ini seperti binatang buas dengan niat membunuh yang tak terbatas. Mendengar ini, Julian bereaksi. Ia telah berperang di dunia malapetaka selama puluhan ribu tahun, sehingga tidak mengherankan jika ia memiliki niat membunuh di dalam tubuhnya. Namun niat membunuh tersebut tidak dapat dikendalikan, karena merupakan aura yang terbentuk selama proses pembunuhan dan proses pertarungan. Saya juga tidak tahu. Julian tidak banyak bicara, mengganti topik pembicaraan dan berkata, oke, ayo pergi, kembali ke Mangcheng dulu. Sekelompok orang kemudian pergi. Tetapi beberapa makhluk abadi yang kuat di Kekaisaran Keiyuan khawatir. Pada saat ini, di luar ngarai Yixiantian, pasukan kerajaan Keiyuan berkumpul. Jumlah pasukan ini mencapai 150 juta, semuanya adalah orang-orang kuat, dan pemimpinnya adalah lusinan pembangkit tenaga listrik abadi dari Kekaisaran Keiyuan. Yang terkuat telah mencapai tingkat keabadian kelima. Orang yang telah mengatasi kesengsaraan ini jelas berasal dari kerajaan Sunu. Seharusnya tidak demikian, ada kutukan di kerajaan wanita murni. Laki-laki tidak bisa tinggal di kerajaan wanita murni. Tapi sekarang ada pria yang tinggal di kerajaan wanita murni selama lebih dari sebulan. Apa yang terjadi? Orang-orang kuat kerajaan Keiyuan semuanya tampak bingung. Bencana orang ini terlalu mengerikan. Sekarang kerajaan Sunu memiliki orang yang kuat, agak sulit untuk mengambil alih kerajaan Sunu. Haruskah kita menyerang sekarang atau mundur? Banyak orang berkuasa di kerajaan Keiyuan telah mundur. Pemimpinnya, pengawal istana kerajaan Keiyuan, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tahan pasukan Anda untuk saat ini, dan tunggu saya melapor kepada Yang Mulia dan biarkan Yang Mulia mengambil keputusan. Karena keberadaan Julian, kerajaan Keiyuan tidak berani bertindak gegabah. Dan Julian juga kembali ke Mangcheng. Setelah kembali, pertemuan darurat diadakan. Yang hadir dalam pertemuan itu semuanya adalah jenderal dari Mangcheng. Sekarang, pasukan kerajaan Keiyuan telah berkumpul di luar ngarai Yixiantian. Jika Yang Mulia tidak menyelamatkan kesengsaraan dan mereka tidak berani turun tangan, pasukan kerajaan Keiyuan pasti sudah menyerang Mangcheng. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak orang memandang Julian. Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang perhatikan saja setiap gerakan pasukan kerajaan Keiyuan. Saya sedang melewati malapetaka dan saya sedikit lelah. Ayo turun dan istirahat. Setelah Julian selesai berbicara, dia berdiri dan meninggalkan aula. Dia datang ke halaman belakang istana Tuan Kota dan datang ke kamarnya. Dia segera berkomunikasi dengan Zuzu di Immortal Mansion. Suster Zuzu. Nak, akhirnya kita mendapat kabar. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion, sudah 30.000 tahun, dan kamu akhirnya muncul. Kupikir kamu mati dalam bencana. 30.000 tahun. Julian bergumam pelan, dan kemudian bertanya, saya telah menghabiskan 30.000 tahun di dunia bencana. Apakah Sister Zuzu juga menghabiskan 30.000 tahun di rumah abadi? Ya. Zuzu berkata, kamu membawa rumah abadi bersamamu. Meskipun hubunganmu dengan rumah abadi telah terputus oleh suatu kekuatan misterius, rumah abadi memang telah muncul di dunia kesengsaraan. Berapa lama kamu tinggal, orang-orang di dalam berapa lama waktu yang dibutuhkan di Immortal Mansion? Jadi itu dia. Julian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan segera teringat sesuatu, dan bertanya, bagaimana kabar 400.000 tentara di rumah abadi saya?
30.000 tahun telah berlalu, apakah kekuatan mereka meningkat pesat? Suara Zuzu datang dari rumah abadi, dan dia berkata, tidak semua orang di pasukan berkekuatan 400.000 orang mengalami peningkatan kekuatan, karena kultivasi perlu memperhatikan akar spiritual, dan orang tanpa akar spiritual tidak dapat menjadi abadi. Sebagian besar dari 400.000 pasukan telah menjadi abadi, dan yang kuat bahkan telah mencapai alam abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Yang lemah baru mencapai puncak alam kesengsaraan tahap ketiga. Kekuatan mereka mungkin tidak dapat ditingkatkan lagi, tetapi ini tidak mutlak. Menggunakan buah bodi juga dapat secara paksa meningkatkan kekuatan mereka dan secara paksa memberi jalan kepada mereka melangkah ke negeri ajaib. Mendengar ini, Julian bertanya, apakah ada banyak orang yang telah memasuki negeri dongeng? Ya, Zuzu berkata, 300.000 orang telah memasuki negeri dongeng, dan ada sekitar 10.000 orang yang telah mencapai negeri dongeng tingkat ke-7 atau ke-8. Setelah mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Dengan 400.000 pasukan ini, dia kembali ke bumi lagi, dan apapun bencana yang dia hadapi, dia bisa menghadapinya. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang kamu alami? Tanya Zuzu. Julian pun menceritakan segala pengalamannya setelah memasuki dunia bencana. Setelah mendengarkan cerita Julian, Zuzu tersenyum dan berkata, ini adalah pelatihan untuk Anda. Anda telah melewati bencana ini dan meletakkan dasar yang kokoh untuk jalur kultivasi Anda. Masa depan Anda tidak akan terbatas. Zuzu sangat puas. Setelah bertarung selama 30.000 tahun, dia memahami formasi pembalikan 5 elemen selama pertempuran, mempelajari keterampilan pedang indah yang tak terhitung jumlahnya, mengintegrasikannya ke dalam alam pedang pertama, dan sekarang dia juga telah memahami alam pedang kedua. Hanya dengan 2 ranah pedang, Julian sudah cukup untuk mendominasi dunia dan menjadi raksasa. Namun, ini hanyalah titik awal dari jalur kultivasi Julian. Adapun pria misterius di dunia kesengsaraan, Zuzu juga sangat penasaran. Namun, ada begitu banyak orang kuat di zaman kuno. Tidak mengherankan jika beberapa orang telah mengatasi kesengsaraan ilahi leluhur dan terjebak di alam kesengsaraan dunia. Julian duduk di tempat tidur dan mengobrol dengan Zuzu. 30.000 tahun, dia menghabiskan 30.000 tahun penuh di dunia bencana. Manusia di bumi di rumah abadi juga tinggal selama 30.000 tahun dan berlatih selama 30.000 tahun. Budidaya bertentangan dengan alam. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan dan semakin sulit untuk menerobos. Bahkan setelah 30.000 tahun berlalu, kekuatan manusia di bumi di rumah abadi belum meningkat ke tingkat yang menakutkan. Selama percakapan dengan Zuzu, Julian mengetahui bahwa orang yang paling berkuasa di rumah abadi saat ini adalah mereka yang telah memakan darah naga. Seiring dengan peningkatan alam mereka, manfaat darah naga juga muncul. Kekuatan keseluruhan dari orang-orang ini serupa, dan mereka semua berada di tingkat ke-15 di negeri dongeng. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir bahwa setelah dia selamat dari malapetaka, kekuatannya akan melebihi kekuatan bumi. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia memahami cara ilmu pedang, manusia di bumi di Istana Abadi tidak lupa untuk berlatih. Mereka terus berlatih keras dan meninggalkannya jauh tertinggal. Setelah mengobrol singkat dengan Zuzu, Julian berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Karena dia terlalu lelah. Dia telah berjuang terus-menerus selama 30.000 tahun. Selama 30.000 tahun, dia tidak berani berhenti sedetik pun, karena begitu dia berhenti, satu-satunya hal yang dihadapinya adalah kematian. Setelah 30.000 tahun berperang, ia mengembangkan kebiasaan bertarung secara otomatis. Tubuh bertarung secara naluriah, sementara otak memahami cara pedang. Sekarang dia sudah rileks, dia merasa lelah dan berbaring di tempat tidur, tidak ingin bergerak. Bersambung.